Kedengaran Ustaz, kedengaran. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamis shadiqil wa'dil amin habibillahil mustafa khairil anami mustaba sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hadirin hadirat para jamaah haji dan hajjah yang sebagai tamu Allah dan tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebentar lagi atau sudah menghitung hari, khususnya yang berangkat tahun ini, tinggal beberapa hari lagi sudah akan bertolak menuju ke Makkahul Mukarramah, menuju ke Saudi Arabia dalam rangka melaksanakan atau menunaikan ibadah haji yang selama ini selama bertahun-tahun kita impikan, selama sekian begitu panjang kita mengharapkan waktu-waktu ini, dan insya Allah sebagai pemantapan bagian daripada manasik kita adalah seperti yang telah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa telah kita banyak mendengarkan tentang manasik, bagaimana kita lakukan, bagaimana caranya berhaji. Kita banyak mendengar tentang apa saja hukumnya haji itu, yaitu seperti mengambil ihram atau berniat di mana kita akan mengganti pakaian kita, kemudian kita masuk ke Makkah bertawaf, bersa'i, lalu kemudian kita bertahallul, maka selesailah umrah, kemudian kita berihram kembali pada tanggal 8 Zulhijjah menuju ke Mina. Kita bermalam di malam ke-9 Zulhijjah di Mina, kemudian di pagi hari 9 Zulhijjah kita bertolak ke Arafah untuk melaksanakan rangkaian terpenting ibadah haji atau rukun terbesar ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Pada tanggal 10 Zulhijjah maghrib isya kita akan jamak qasar di Arafah, bertolak ke Musdalifah untuk melaksanakan rangkaian wajib haji, yaitu mabit di Musdalifah. Selanjutnya pagi hari 10 Zulhijjah kita bertolak kembali ke Mina. Di Mina kita akan bermalam, malam ke-11, malam ke-12, malam ke-13, dan itu adalah wajibnya haji. Kemudian pada siangnya hari 10 Zulhijjah kita akan melontar, 11 juga kita melontar, hari ke-12 kita juga melontar, hari ke-13 kita juga melontar. Kemudian pada tanggal 13 itu kita bertolak menuju kembali ke Makkah melaksanakan salah satu rukun ibadah haji, yaitu tawaf ifadah, lalu kemudian bersa'i, lalu setelah itu kita tawaf wada, tawaf pamitan. Maka dengan demikian sempurnalah amalan ibadah haji kita. Sebagaimana yang saya sampaikan pada pertemuan berikutnya, pertemuan yang lalu, bahwa di dalam ibadah haji tidak ada bacaan, tidak ada doa yang wajib atau rukun sifatnya dibaca. Hanya kalau tidak dibaca tidak sah haji, tidak ada. Yang ada dalam haji itu adalah semua perbuatan-perbuatan, amalan-amalan. Dan satu-satunya juga dalam ibadah haji itu, di mana seseorang tidak sah pelaksanaannya kecuali harus ada wudhu atau harus bersih dari hadas besar, tidak boleh janabah, tidak boleh haid, itu hanya tawaf. Hanya tawaf saja, tidak ada yang lain. Orang boleh berihram dalam keadaan tidak ada wudhu. Orang boleh bersa'i dalam keadaan tidak ada wudhu. Orang boleh ruku, boleh Musdalifah, boleh mabit di Mina, boleh melontar dalam keadaan tidak ada wudhu. Hanya satu yang mesti bersih dari hadas besar dan hadas kecil, yaitu hanya tawaf. Kemudian selanjutnya, sebagaimana yang biasa saya sampaikan, bahwa amalan ibadah haji itu sebenarnya mudah, ya.
Karena nanti ibu-ibu, bapak-bapak, setiap pergerakan akan diadakan manasik di Mekah atau di Saudi, bahwa besok ini lagi yang kita lakukan, ya. Umpamanya kita bertawaf, nanti ada manasiknya. Manasik ini lebih mudah karena mudah ditiru. Anak kecil pun bisa menirunya, bisa melaksanakannya. Bahkan orang kafir sekalipun bisa menirunya, bisa mempraktekkannya. Jadi bapak-bapak ibu yang merasa belum banyak mengetahui tentang haji, tenang saja. Insya Allah kita akan dibawa oleh banyak pembimbing, dan pembimbing ini akan selalu membimbing kita apa yang kita akan lakukan hari ini, besok, dan sebagainya. Jadi di setiap waktu kita akan dibimbing di sana. Yang paling susah ibadah haji itu, yang terpenting daripada ibadah haji itu adalah amalan hati kita, adalah penghayatan hati. Ya, jangan sampai kita hanya seperti kerbau, kita berada di Ka'bah, bertawaf di Baitullah, tetapi hati kita dipenuhi dengan duniawi. Ya, ini yang coba kita mulai menerangkan beberapa hal-hal yang mesti direnungkan setiap melakukan satu di antara banyak, atau setiap melakukan amalan ibadah haji. Seperti umpamanya, ketika kita berihram haji atau berihram umrah, sama halnya kita takbir ihram, yang artinya ketika kita takbir ihram dalam sholat, yang ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika sudah berihram atau takbir ihram, yang sebelumnya boleh saja. Seperti halnya makan, minum. Ketika kita sudah takbir sholat, mulai sholat zuhur, ya tidak boleh makan dan minum. Demikian juga ketika kita berihram haji, berihram umrah, artinya ada hal-hal larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan. Seperti halnya umpamanya memotong kuku, mencukur rambut, berwangi-wangian, itu dilarang semua, itu kena semua sanksi, ya, kena semua denda. Apa amalan hati kita ketika kita berihram? Ketika kita berihram, pada intinya hakikat haji itu sebenarnya adalah pengorbanan, ya, pengorbanan. Jadi hakikat ibadah haji itu adalah kita dilatih berkorban sebagai jalan, sebagai bukti penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana halnya pengorbanannya Nabi Ibrahim alaihissalam, karena keimanannya kepada Allah, apapun yang diperintahkan kepadanya, dia melakukannya, walaupun dia mengorbankan yang dia cintai demi penghambaan dirinya kepada Allah. Sampai dia diperintahkan berkurban dengan menyembelih anaknya, ya, dia patuhi, ya, dia taati sebagai tanda bahwa sebagai tanda terhadap ketakwaannya, terhadap keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih anaknya, dia tidak mengatakan jangan dulu sekarang. Dia tidak ada keberatan, bahkan dia melaksanakannya dan langsung dia lakukan. Ini ini adalah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Pengorbanan itulah yang dikandung di dalam amalan-amalan haji. Dalam amalan ibadah haji itu ada melepaskan atau membuka. Kalau umpamanya kita mau menyumbang, lalu tidak ada rasa di dalam diri kita kerelaan melepaskan harta yang kita miliki itu, maka kita nggak bisa apa? Kita nggak bisa sebagai orang yang bertakwa, sebagai orang yang beriman. Ya, salah satu simbol yang diajarkan dalam ibadah haji itu adalah melepaskan pakaian-pakaian biasa yang biasa dipakai dengan mengganti pakaian ihram. Artinya bukan saja pakaian diganti, ya, tetapi sifat yang ada dalam hati kita itu yang melihat diri kita ini lebih baik daripada orang lain harus dilepaskan semua, ya, harus dilepaskan semua, harus diganti pakaian yang tak berjahit, yang bersih dan putih, ya, yang melambangkan bahwa tidak ada lagi jabatan di sana, semuanya sama, tidak ada raja di sana,
tidak ada rakyat kecil, tidak ada penguasa, tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin, tidak ada orang kuat, tidak ada orang lemah. Karena pandangan orang berihram itu, dia melihat bahwa segala sesuatunya ini adalah milik Allah, termasuk dirinya. Apa yang dipakai dan dinikmati sekarang ini, umur, kesehatan, waktu, nyawa, harta benda, adalah semua adalah pinjaman. Ya, oleh karena itu sangat aneh, sangat lucu kalau ada orang yang sombong terhadap orang lain, pokoknya dia punya banyak harta, punya jabatannya, lalu sombong. Itu sama halnya orang yang mengutang, lalu dia menyombongkan diri. Apa yang disombongkan, sedangkan yang dibangga-banggakan itu adalah pinjaman semua. Dan dengan demikian, siapa yang berhak sombong? Yang berhak sombong hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah pemilik. Itulah yang pertama mesti dipahami ketika kita berihram. Bukan saja mengganti pakaian, tetapi mengganti pakaian sifat hati yang membaluti, yang mengelilingi jiwa kita, bahwa kita ini merasa hebat, kita ini merasa kuat, lalu meremehkan, memandang rendah orang lain. Tidak ada lagi di sana yang lebih kuasa, lebih tinggi daripada yang lain. Semua sama di sisi Allah. Kapan ini tidak dicopot sebelum melangkah masuk di tanah suci, maka jangan pernah berharap Allah akan menerima kita. Allah akan menjamu kita sebagai tamu. Karena tamu yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala di tanah sucinya adalah hanya hati yang bersih dari syirik, hati yang bersih dari dendam, hati yang bersih dari ketakaburan, hati yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa man atallaha biqalbin salim, yang datang dengan membawa hati yang bersih, yang sehat, tidak ada iri, tidak ada kebanggaan, tidak ada kesombongan, tidak ada keangkuhan, dan sebagainya dan seterusnya. Ya, jangan sampai kita berhaji fisik saja, tetapi batin kita justru bertambah iblis, bertambah kejam, bertambah sadis, bertambah kasar, bertambah pelit, ya, bertambah malas sholatnya. Nah, itu adalah undangan-undangan iblis. Itu yang pertama. Ketika kita berhaji mesti dihayati, ya, jangan sampai fisik saja kita lakukan amalan ibadah haji, tetapi pada hakikatnya hati kita tidak berhaji. Kita tidak akan diterima. Kita akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk di tanah sucinya. Boleh saja kita menyentuh Ka'bah secara fisik, tapi kita tidak diterima dalam kehadiran Allah sebagai hamba yang melaksanakan ibadah haji. Jadi membuka, menelanjangi, melepaskan semua atribut-atribut, semua identitas-identitas yang selama ini kita sembah, kita puji, ya, yang kita lihat adalah yang dilihat oleh Allah, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya ketakwaan hati seseorang. Ketakwaan hati di sini adalah kebersihan hati seorang hamba. Oleh karena itu, dalam ayat haji Allah mengatakan, "Wa tazawwadu", berbekallah, bersiaplah, bawalah persiapan. Tidak apa-apa membawa pakaian, membawa makanan pergi berhaji. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya bekal yang terbaik untuk dibawa ke tanah suci adalah taqwa, hati yang bersih, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam haji ada sifat, ada aktivitas yang namanya apa? Yang namanya wukuf. Apa itu wukuf? Adalah berhenti, menghentikan. Di dalam bahasa Arab, al-wukuf artinya berhenti, berdiam, tidak bergerak. Apa artinya itu? Semua rencana-rencana, keinginan-keinginan, ya, keinginan-keinginan, semangat-semangat keduniawian yang tak terputus dalam diri kita. Dunia saja dipikirkan 24 jam. Dalam sehari, 30 hari dalam sebulan, 12 bulan dalam setahun. Dunia saja harus di Arafah, di mana kita wukuf, harus dipotong itu, harus di-cut, harus menyambung irada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena siapa orang yang banyak keinginannya atau keinginannya tidak sejalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka niscayalah, maka percayalah pasti orang itu banyak kecewanya. Siapa orang yang menggantungkan dirinya kepada makhluk, maka yakinlah orang itu dia akan banyak kecewa. Tetapi siapa orang yang iradanya, yang keinginannya, yang kehendaknya dia padukan dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu dia akan menemukan banyak kedamaian, banyak ketenangan, banyak kebahagiaan. Orang inilah yang diberi janji oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pahala haji mabrur itu laisa lahu illal jannah, kecuali tidak ada selain surga. Ya, jadi ketika kita wukuf di Arafah nanti, hentikan semua rencana-rencana dunia itu, hentikan semua pikiran-pikiran dunia itu, lalu pikirkan apa yang terjadi ketika kita berada di alam berikutnya. Karena pasti kita mati, pasti kita berpindah alam, cepat atau lambat, tinggal menunggu ketentuan yang sudah ditentukan waktu dan tempatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bermalam di Musdalifah, ini ibadah-ibadah yang bagus ya, karena ibadah tidur, ibadahnya tidur, semua orang suka tidur. Nah, tetapi yang dimaksud di sini tidur, menidurkan akal. Jangan terlalu banyak memakai akalmu. Wah, kalau saya umpamanya menyumbang, uang saya 5 juta, saya menyumbang 3 juta, wah berkurang. Kalau akal berkurang, tetapi di sisi Allah tidak berkurang. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Tidak ada yang engkau belanjakan di jalan Allah 1 rupiah pun, kecuali Allah membalasnya dengan yang lebih baik dan berlipat ganda. Ya, ini banyak kita mengeluarkan pengeluaran dalam rangka melaksanakan ibadah haji. Tidak usah cemas, jangan bersedih, jangan merasa rugi. Justru Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan manfaat, keuntungan, keberkahan hidup yang tak terhitung berapapun yang kita keluarkan dalam pelaksanaan ibadah haji. Jadi matikan itu logika, akal-akal itu yang semuanya ingin diakal-akalin saja. Akal itu tidak hanya terbatas ya, tetapi lakukanlah sesuatu dengan penuh kepatuhan. Maksudnya tidurkanlah akal yang tapi nyalakanlah hati dan batinnya. Itulah yang kita harus renungkan ketika kita melaksanakan apa? Mabit, bermalam di Musdalifah dan bermalam di Mina. Jangan saja tidur situ. Tidur terus saja di Mina. Di Mina ini kan makan pekerjaannya orang sudah makan minum. Ya, tempatnya di situ makan, di situ minum. Ya, di situ ganti pakaian karena tempatnya di situ hanya 2 meter kali 60 cm saja setiap orang. Tempatnya sangat sempit ya, jangan itu saja dipikirkan ya, tapi renungkan, matikan itu akal, jangan terlalu memakai akal ya, jangan dipikirkan semua, wah rugi kita ini habis duit ratusan juta untuk pergi berhaji. Siapa yang berpikir begini dia akan rugi selama-lamanya ya. Tetapi justru banyak jamaah haji, wah tidak ada nilainya ini kita keluarkan daripada yang kita dapat, maksudnya kepuasan batinnya, kepuasan hati yang didapatkan itu, dia merasa mendapatkan nilai yang tak terbatas. Itu adalah tanda-tanda orang yang haji mabrur. Tetapi ada orang yang menganggap dirinya rugi, mengeluarkan apanya yang rugi. Mungkin yang dilihat adalah hanya fisiknya. Dalam ibadah haji ada namanya melontar. Jangan hanya melontar batu. Bahwa yang dilontar itu bukan saja iblis, ya. Iblis itu tidak mati kalau melontarnya dengan batu sekecil apa? Sekecil jagung, biji jagung ya. Batu besar pun tak mati, ya. Tetapi sebagai simbol perlawanan kepada iblis dan juga simbol lambang terhadap kita melontarkan, membuang semua sifat-sifat jelek yang ada dalam diri kita. Sifat malas, buang semua di sana. Sifat kikir dan pelit, buang semua di sana. Sifat yang rakus, buang di sana. Sifat sombong, buang semua di sana. Ya, dan seterusnya dan sebagainya adalah sifat-sifat yang jelek yang dibuang.
Lalu dengan demikian kita meninggalkan semua sifat-sifat jelek itu, maka yang tertinggal adalah sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang baik, kembali dari haji menjadi pemurah, menjadi lemah lembut, ya, kembali dari ibadah haji dia menjadi penyayang terhadap sesamanya dan seterusnya adalah tanda-tanda orang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah haji ada memotong, mencukur, ada semua pengorbanan. Kita harus memotong sesuatu walaupun sesuatu itu kita cintai, meninggalkannya yaitu rambut sebagai mahkota kita. Bayangkan orang kalau tidak ada rambutnya jelek itu, jelek kelihatan. Tetapi memotong rambut adalah simbol rela berkorban, meninggalkan yang disukai demi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu tidak akan mencapai puncak kebaikan sampai engkau atau kalian membelanjakan, melepaskan, merelakan apa yang kamu cintai, ya, apa yang kamu cintai. Orang yang memberi seseorang orang lain pakaian yang sudah robek, sudah jelek, sudah kusam, sudah lama, tidak dianggap dermawan, masih tetap dianggap pelit karena dia memberikan itu karena dia sudah tidak suka, dia sudah tidak butuh. Ya, orang yang baik itu memberikan sesuatu kepada orang lain, di mana sesuatu itu dia sangat mencintainya atau dia sangat menyukainya, dia sangat membutuhkannya. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an sifat dermawan yang tertinggi adalah al-ithar, memberikan seseorang membantu orang lain dalam keadaan dirinya sendiri dia sangat butuh, ya, itu disebut dengan al-ithar, ya. Demikian yang mesti kita hayati, renungkan dalam hati kita ketika melaksanakan amalan-amalan ibadah haji. Jangan hanya fisik kita pakai ihram, tetapi harus benar-benar menanggalkan semua atribut-atribut yang orang sembah, ya. Sebagai pejabat jangan memakai baju jabatan di sana, tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam memandang orang lain, tidak boleh lagi melihat dia pejabat. Tidak ada pejabat di sana. Tidak ada orang tinggi di sana. Semua rendah, semua hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa memuliakan orang lain karena jabatannya, ya, karena hal-hal duniawi yang lain, maka dia mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian sebagai bagian daripada manasik batin, manasik hati kita, hal-hal yang perlu direnungkan dan dihayati setiap kali kita melaksanakan amalan-amalan ibadah haji itu, baik rukun-rukunnya, demikian juga wajib-wajibnya, demikian juga sunnah-sunnahnya. Insya Allah kita akan menambah penjelasan pada hal-hal lainnya, di mana kita perlu hayati hal-hal yang perlu direnungkan pada pertemuan berikutnya. Masih ada satu kesempatan pertemuan sebelum kita berangkat. Demikian manasik kita pada hari ini. Mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya. Untuk waktu saya serahkan kembali kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Materi yang cukup singkat namun memiliki kandungan pengetahuan dan pembelajaran bagi kita yang insya Allah akan berangkat menuju Tanah Suci. Dan seperti yang dijelaskan oleh Pak Ustaz tadi, mulai dari rangkaian ibadah haji, bagaimana kita memahami makna di balik ritual pelaksanaan ibadah haji kita. Nah, saat ini kita buka sesi tanya jawab. Apabila mungkin masih ada yang ingin diperjelas sore hari ini, bisa langsung ditanyakan oleh Al-Ustaz. Kita buka sesi tanya jawab. Mungkin ada 2-4 pertanyaan kita akan bahas sama-sama di ruang Zoom sore hari ini. Ya, jadi tadi sudah dibahas mulai dari niat haji, mikat, ada melontar jumrah,
ya, sa'i, tawaf, dan seterusnya. Semuanya bermuara kepada bagaimana kita mampu menghayati setiap langkah kita dalam melaksanakan ritual ibadah haji kita. Ya. Kalau sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, insya Allah pelaksanaan edukasi haji kita seperti yang disampaikan oleh Ustaz tadi akan ada satu sesi lagi ya Ustaz, sebelum nanti kita pending untuk beberapa bulan berikutnya. Iya, iya. Jadi mungkin kalau tidak ada, kita akhiri saja pertemuan kita pada sore hari ini. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan Ustaz sebelum kita... Sudah selesai, sudah Ya, selesai. baik. Terima kasih kepada seluruh peserta Jemaah Haji, peserta SUM Pesantren Haji Indonesia sore hari ini. Semoga pemahaman kita terkait dengan pelaksanaan ibadah haji senantiasa membekas di hati kita sekalian, dan cita-cita kita dalam meraih yang disebut sebagai haji mabrur itu senantiasa kita mampu capai dan menjadikan kita pribadi yang jauh lebih baik hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Said Abu Aziz Anwar, host pada sore hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi terima kasih wabarakatuh. kepada Ibu Saryati Sabah, Ibu Sukriderisasi, Pak Yamin Yasmin. Terima kasih atas partisipasinya, Pak Abi Ayas Assam, Ibu Arni, Ibu Masri Madja, Ibu Rawati, semua yang hadir di sore hari ini. Semoga kita diberikan kesehatan dan umur yang panjang, kita bisa kembali hadir bertemu dalam sesi Zoom berikutnya. Saya tutup Zoom-nya Bapak Ibu, mohon maaf, kita akhiri saja Zoom kita pada sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.